sampai saat ini data dari Kementerian Kesehatan ya melalui pemeriksaan baik itu di perjalanan luar negeri ataupun transmisi lokal sampai saat ini kami mendapat data ada 22 orang yang probable atau yang terindikasi terinfeksi Omikron. 22 orang yang terinfeksi Omikron. Ya, terpapar Omikron ya. Nah, tetapi kami lagi menunggu ya karena pemeriksaannya ini tidak bisa cepat karena bisa memakan waktu 6 sampai 10 hari. Untuk itu hasilnya nanti mungkin kami dapat sampaikan setelah mendapat pemeriksaan dari Litbangkes Kemenkes. Apakah betul-betul positif terpapar Omikron? Dari 22 kasus itu kapan pertama kali ditemukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, dokter? Kita menemukan itu sejak minggu lalu ya, tanggal berapa ini? Tanggal 27 ya, mungkin tanggal 20-an itu sudah ada terdeteksi dari bandara ya, warga Kabupaten Tangerang yang terindikasi terinfeksi Omikron, sehingga kami mengirimkan sampelnya tersebut ke Kemenkes. Mungkin dalam waktu dekat hasilnya dapat kita ketahui apakah benar positif Omikron atau tidak. Oke, dokter bisa sebutkan di wilayah kecamatan mana itu, dokter? Itu ada beberapa kecamatan ya, terutama daerah-daerah yang aktivitasnya tinggi, terutama di daerah Kelapa II, Pagedangan itu yang banyak mendominasi ya dari varian yang terindikasi Omikron ini. Kalau untuk wilayah Kecamatan Penawan, apakah sudah ada, dokter? Sampai saat ini belum. Belum ada ya? Sampai saat ini belum. Tetapi ya tetap kita antisipasi ya dari manapun ya, karena ini bisa dari mana saja, karena kita lihat di Jakarta sudah melalui transmisi lokal ya, jadi tentu tidak hanya dari perjalanan luar negeri, tetapi juga kita antisipasi dari transmisi lokal. Kalau yang ditemukan oleh Dinas Kesehatan ini sendiri hasil dari perjalanan luar negeri, dokter ya? Ada sebagian ya, perjalanan luar negeri atau terpapar dari orang yang baru melaksanakan perjalanan dari luar negeri. Ada juga. Dari 22 orang yang diduga ya, masih diduga, dokter ya? Betul. Masih diduga terpapar Omikron ini, usia berapa saja dan jenis kelaminnya apa, dokter? Ya, kalau itu sebarannya rata-rata di usia produktif ya, di usia 20 sampai 40 tahun yang tertinggi, tetapi ada anak sebagian kecil dan lansia juga sebagian kecil. Kemudian untuk gender itu hampir seimbang lah antara laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, Tidak, ada perempuan. iya ada laki-laki. Kalau tadi kan dokter mengatakan ada yang anak kecil ya? Iya. Itu usia berapa kira-kira, dokter? Usia di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun sampai dengan 12 tahun itu ada. Itu satu keluarga dengan orang tuanya? Iya, biasanya satu keluarga. Iya, biasanya transmisi. Perlu kami sampaikan bahwa memang betul setelah melihat tren di dunia, ya melihat tren di dunia baik di Eropa, Afrika Selatan, memang varian Omikron ini yang baru ini yaitu meningkat penularannya sangat tinggi, ya sangat tinggi. Tetapi masyarakat tidak perlu panik, ya tidak perlu panik, tidak perlu was-was karena ya hasil penelitian terbaru walaupun sebarannya tinggi, tetapi gejala-gejala yang timbul tidak seberat varian Delta yang kemarin, ya. Jadi untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir, tetapi tetap utamakan prokes, ya, tetap utamakan prokes. Walaupun dia gejalanya lebih ringan daripada Delta, kalau penyebarannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi dan masif, tentu beban dari rumah sakit pelayanan kesehatan tetap menjadi tinggi. Ya, jadi untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir, tetapi kami berpesan agar protokol kesehatan ya tetap dilaksanakan dengan disiplin, karena itu akan membantu sekali dalam penurunan atau menurunkan kurva peningkatan dari COVID-19 ini, terutama yang varian Omikron ini. Kalau tingkat fatalnya sendiri dibanding dengan Delta? Tingkat fatalnya menurut hasil penelitian di negara-negara yang sudah mengalami puncak-puncak dari Omikron ini memang lebih rendah daripada Delta. Ya, lebih rendah daripada Delta. Tingkat keterisian rumah sakit juga lebih rendah. Harapan kita juga begitu di Indonesia, begitu ya, harapan kita khususnya di Kabupaten Tangerang. Tetapi tetap itu tadi saran dari saya atau himbauan dari pemerintah adalah tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai terlalu tinggi. Kalau tinggi tetap saja menjadi beban
rumah sakit, pelayanan kesehatan, baik itu isolasi terpusat ataupun di isolasi mandiri lainnya. Jadi itu akan menjadi beban berat tetap kalau memang terlalu tinggi. Dalam menghadapi gelombang Omikron lah katakan seperti ya, apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dokter? Oke, tentu variannya apapun sebenarnya tata laksananya tidak jauh berbeda ya. Yang pertama kita harus mensosialisasikan ya protokol kesehatan, kemudian 5M ya, kemudian melakukan 3T ya, tracing, treatment, ya testing itu tetap harus dilakukan untuk mendeteksi dini dari awal siapa-siapa saja yang bisa berpotensi terkena atau terkena paparan COVID-19. Kemudian yang terakhir menyiapkan sarana prasarana ya baik itu rumah sakit, isolasi terpusat ya, kemudian mengedukasi masyarakat apabila nanti daya tampung dari fasilitas kesehatan tidak memenuhi, bagaimana masyarakat dapat mandiri di isolasi mandiri ya dengan prosedur-prosedur kesehatan yang sudah diberikan, bisa melalui telemedicine ya atau dari provider-provider kesehatan yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau untuk fasilitas isolasi sendiri ada berapa tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dokter? Untuk isolasi terpusat kita sudah berjalan selama ini di Hotel Yasmin ya. Oh, di Hotel Yasmin. Di Hotel Yasmin dan itu sudah berjalan dan memang belum kita tutup. Ya, walaupun kemarin sudah terjadi penurunan ya, sempat kosong, tetapi karena kita memprediksi akan ada lonjakan, jadi tetap dibuka sama seperti saat Juli Agustus kemarin. Jadi kita semua standby tetap di Yasmin dan memang sekarang sudah terlihat ada peningkatan di sana. Itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Fariji. Kita berharap apa yang disampaikan oleh dokter tadi bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, dokter ya? Iya, betul. Oke,